وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pengajian kali ini kita mulai dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita praktekkan langsung saat ini juga, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a, barang siapa yang bisa, minkum, di antara kalian, ayyamfa'a akhahu, untuk memberi manfaat kepada saudaranya, falyamfa'hu, maka hendaklah dia memberikan manfaat kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan sebisa mungkin kalau kita mampu memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat. Karena itu marilah sore ini kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sakit, ya. Saya dengar tadi bapaknya Pak Sugiman katanya sakit. Kemudian juga guru kita di Solo, Ustadz Supardi, itu beliau sakit, ya. Demikian juga tetangga saya satu gang ada yang sakit, jamaah masjid. Nah, siapapun di antara kerabat kita atau teman kita ada yang sakit, kita niatkan sekarang ini kita berdoa untuk mereka semuanya, ya. Jadi kita memberikan manfaat kepada orang banyak, tetapi dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi mardal muslimin ajma'in. Allahumma shfi mardal muslimin ajma'in. Allahumma shfi mardal muslimin ajma'in. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. Nas'alullah 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 al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemudian marilah kita lanjutkan pengajian tafsir surat-surat muhkam atau surat-surat mufassal. Dan kita sudah sampai pada surat Al-Muddatsir, ayat yang sangat panjang di dalamnya, yaitu ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk membaca ayat 31 ini kita hendaklah menyambungkan terlebih dahulu ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan 'alaiha tis'ata asyar. Pada neraka Saqar ada 19 malaikat kezabaniyah
yang menjaganya. Nah, jumlah 19 ini menyebabkan orang-orang kafir, ya Abu Jahal kemudian meledek mengatakan kalau hanya 19 maka masing-masing kita bisa kumpulkan 10 orang untuk melawan satu malaikat. Abul Asyab mengatakan saya sendiri cukup untuk melawan 19 ini. Pundak kanan saya bisa melawan 10 malaikat, sementara pundak kiri saya bisa melawan 9. Jadi udah saya sendiri aja. Nah, untuk menjawab perkataan ini Allah kemudian mengatakan ayat 31 ini. Allah mengatakan wa ma ja'alna, dan kami tidaklah menjadikan ashaban nar, para penjaga-penjaga neraka. Biasanya ashabun nar diartikan penghuni neraka, tapi di sini tidak. Di sini artinya penjaga-penjaga neraka. Illa malaikatan, kecuali para malaikat, bukan manusia seperti kalian. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan iddatahum, jumlah mereka yaitu 19, illa fitnatan, kecuali sebagai ujian. Ujian untuk siapa? Lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir. Liyastayqina, supaya menjadi yakin, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Wa yazdada, dan supaya bertambah, alladzina amanu, orang-orang beriman seperti kita, bertambah apa? Imanan, akan imannya. Wala yartaba, dan supaya tidak ragu-ragu, alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberi kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, wal mu'minun, dan orang-orang beriman yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyaqula, dan supaya berkata, alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati mereka ada maradun, penyakit, yaitu orang-orang munafik. Wal kafiruna, dan juga orang-orang kafir, supaya berkata apa? Mada aradallahu bihadza mathala, apa yang dikehendaki oleh Allah dengan ini sebagai permisalan. Kadzalika, seperti itulah, yudillullah, Allah menyesatkan, mayyasha, siapapun yang Dia kehendaki, yaitu Dia kehendaki untuk disesatkan. Wa yahdi, dan Allah memberikan petunjuk kepada mayyasha, siapapun yang Dia kehendaki, yaitu untuk diberi petunjuk. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan kalimat wa ma ya'lamu, dan tidaklah tahu, junuda rabbika, tentara-tentara Rabbmu, illa huwa, kecuali Dia Allah. Jumlahnya berapa enggak ada yang tahu selain Allah. Wa ma hiya, dan tidaklah dia, neraka itu, dia ini kembalinya kepada neraka, illa, kecuali dzikra, peringatan, lil bashar, bagi para manusia. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya ayat ini menjawab perkataan orang-orang kafir yang merasa bahwa 19 itu gampang dilawan. Kalau malaikat itu yang menjaga neraka hanya 19, kami mampu melawan mereka. Ini perkataan orang-orang kafir. Nah, ayat ini panjang lebar membantah perkataan tersebut. Maka Allah mengatakan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Kami tidak menjadikan penjaga neraka kecuali malaikat. Artinya tidak seperti yang kalian bayangkan. 10 malaikat dilawan satu pundak, 9 malaikat dilawan satu pundak lagi. Ini kan bayangan manusia. Mereka membayangkan bahwasanya penjaga neraka ini seperti manusia-manusia itu. Maka manusia satu melawan 10 bisa mungkin, tapi manusia dengan manusia. Tapi sekarang manusia dengan malaikat, jangan disamakan. Okay? Ini kalau menyamakan malaikat dengan manusia, berarti belum tahu hakikat malaikat. Mari kita lihat bagaimana hakikat gedenya malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, adzina li, sudah mengizinkan kepada saya Nabi Muhammad, an uhadditsa, supaya saya menceritakan kepada kalian, an dzikin, tentang malaikat dik. Ini satu nama malaikat dik. Ini jangan diartikan nih, karena dik itu artinya ayam jago. Nah, di sini bukan ayam jago, tapi maksudnya adalah malaikat. Qad maraqat rijlahul arda, kedua kakinya itu sudah nembus ke bumi ini. Wa unuquhu muthnayatun tahtal arsy, sementara tengkuknya malaikat ini melengkung di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala.
wa huwa yaqul, dan malaikat dik ini mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma a'zamaka, betapa besarnya engkau ya Allah. Fayaruddu alaih, maka Allah menjawab kepada malaikat dik ini, la ya'lamu dzalik, tidak mengetahui keagunganku itu, man halafa bi kadziban, orang yang bersumpah dengan namaku tetapi bohong. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Syekh di dalam kitab Al-Azamah. Azamah itu artinya keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini derajatnya adalah sahih. Jadi malaikat itu gedenya seperti ini, Pak. Kepalanya melengkung di bawah singgasana Allah. Di mana singgasana Allah? Di atas langit ketujuh. Nah, melengkung di sana kepalanya, sementara kakinya itu sudah nembus di bumi kita ini. Ini gedenya malaikat. Nah, mau dilawan dengan satu pundak gimana caranya? Manusia ini terlalu sombong. Dia hanya makhluk kecil sekali di bumi. Yang bumi ini pun sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Jadi ini makhluk kecil tapi sombongnya bukan main. Merasa bahwasanya malaikat-malaikat yang besar seperti ini bisa dilawan dengan satu orang. Satu pundak melawan 10, satu pundak melawan 9. Ini perkataan apa kayak begini? Nah, maka Allah mengatakan, kami tidak menjadikan penjaga neraka kecuali malaikat. Maksudnya malaikat itu besar-besar, kuat-kuat, tidak seperti kalian manusia yang lemah-lemah, tidak. Kalau manusia itu diciptakan oleh Allah penuh dengan kelemahan. Allah sudah menyebutkannya di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat apa? An-Nisa, ayat 28. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini tafsir yang terkenal, maksudnya adalah lemah dalam menahan syahwat terhadap lawan jenis atau terhadap wanita. Tapi tafsir yang lebih bagus adalah tafsiran umum. Namanya lemah itu ya lemah segala-galanya. Pikirannya lemah, penglihatannya lemah. Kita melihat di balik tembok itu nggak bisa, Pak. Ini seandainya pengajian di sini khusyuk, sehingga di luar itu ada yang ngambil motor, kita nggak tahu kita. Ada yang maling motor, nggak tahu. Karena memang kita lemah, tidak bisa melihat apa yang di balik tembok. Manusia penuh dengan kelemahan. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat-malaikat ini lebih kuat daripada para manusia. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma ja'alna iddadahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Memang Allah menyebutkan jumlah 19 itu untuk ujian bagi orang-orang kafir. Sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang kafir, ujian untuk semua manusia. Yang iman diuji dengan angka 19 ini, apakah percaya ataukah tidak. Kalau dia tidak percaya berarti murtad karena mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran murtad ini sudah. Sementara mereka yang kafir, maka diuji dengan ayat ini. Tambah kafirnya, tambah meledeknya, tambah dosanya, atau diam. Kalau dia bertambah meledek berarti tambah dosanya, tambah kafirnya. Ini juga ujian untuk orang-orang kafir. Karena itulah Allah mengatakan, liyastayqinal ladzina utul kitab, supaya ahli kitab Yahudi Nasrani yakin dengan Al-Quran. Kenapa? Karena jumlah 19 untuk penjaga neraka ini juga disebutkan dalam Taurat dan Injil. Nah, maka orang-orang ahli kitab begitu mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan jumlah penjaga neraka itu 19, mereka langsung kaget. Mereka, kok sama ya? Kok sama dengan Alkitab kita? Wah, ini berarti Nabi Muhammad ini betul-betul Nabi nih. Nah, ini maksudnya yakin begitu, tambah yakin bahwasanya betul-betul Al-Quran itu dari Allah karena isinya sama dengan kitab mereka. Wa yazdadal ladzina amanu imana, supaya orang yang beriman tambah imannya, para sahabat tambah imannya. Wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun, dan supaya tidak ragu-ragu ahli kitab dan orang-orang beriman. Ini kalimat sebenarnya hanya takkid saja, penguatan saja ya. Karena kalau sudah yastaiqin, sudah yakin, yaitu berarti la yartab, tidak ragu-ragu. Itu sama saja. Namanya yakin itu tidak ragu-ragu. Maka ini diulang dalam rangka untuk menegaskan bahwa betul-betul mereka itu sebenarnya yakin, tidak ada ragu-ragu bahwa Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Nah, kalau orang-orang munafik dan orang-orang kafir, mereka tambah bingung. Jumlah 19 ini maksudnya Allah apa tadi? Kenapa Allah mengatakan 19 ini apa maksudnya ini? Nggak paham mereka. Nah, kalau kita orang-orang beriman, cukup menerima apa yang disampaikan oleh Allah, nggak perlu nalar, nggak perlu. Jadi menerima wahyu Allah itu nggak perlu nalar. Cukup keimanan saja udah.
Karena kalau harus kita nalar semuanya, tidak semua perkara bisa dinalar. Saya ulangi lagi, bahwasanya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala nggak perlu akal kita, nggak perlu. Cukup iman kita kepada Allah udah selesai. Kenapa? Karena kalau kita harus terima dengan nalar dulu, nalar kita ini penuh dengan kelemahan. Seringkali kita menalar sesuatu tidak masuk akal. Wah, ini nggak masuk akal seperti ini. Tapi kalau kita menerima dengan iman, udah selesai masalah. Apapun sampaikan Nabi, apapun sampaikan Allah, udah sami'na wa ta'na, selesai. Ini ada minuman, lalat masuk ke dalamnya, suruh nyelupkan, udah celupkan, udah selesai masalah. Kalau orang pakai nalar, akhirnya mengatakan hadis itu dhaif meskipun riwayat Bukhari, ini gara-gara pakai nalar. Jangan pakai nalar, udah. Terima apapun yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Maka tidak usah seperti orang-orang kafir ini. Madza aradallahu bihadza masalah. Maksudnya ngopong ini maksudnya, nggak perlu begitu. Kita sholat kenapa harus angkat tangan? Maksudnya apa angkat tangan ini? Nggak usah perlu angkat tangan kenapa nggak perlu. Udah suruh angkat tangan udah. Kalau kita mencari hikmah nggak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak menerima apabila tidak masuk nalar, ini jadi masalah. Para ulama banyak yang mereka itu mencari hikmah. Apa hikmahnya orang sholat mengangkat tangan seperti ini? Ada yang mengatakan ini bentuk ketundukan, kekhusyuan. Maka orang yang tunduk atau khusyuk biasanya begini. Orang kalau duel kemudian kalah, dia angkat tangan. Udah saya pasrah aja ya. Nah, tunduk ini. Ada juga yang mengatakan hikmahnya ini untuk membuang dunia. Dunia seolah-olah kita buang di belakang. Allahu Akbar. Kuat kabeh dunia. Nah, ini hikmah-hikmah seperti ini bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Ini hanya pemikiran para ulama. Seperti ini boleh seperti ini, akan tetapi bukan untuk kemudian menalar-nalar semua syar'i, sehingga kalau tidak nalar kemudian kita buang, nggak boleh seperti itu. Tapi maka Allah kemudian mengatakan kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Allah memberikan kesesatan kepada siapapun dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Nah, alhamdulillah kita semuanya di sini kumpul dalam majelis ilmu mempelajari tafsir Al-Qur'an, berarti kita semuanya percaya dengan apa yang sudah disampaikan dalam Qur'an ini. Mau 19, mau 20, mau 15 bukan masalah. Pokoknya Allah ngomong apa aja kita terima. Itulah yang termasuk yahdi may yasha, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya ternyata yudhillullah, Allah itu memberikan kesesatan, artinya kesesatan itu juga munculnya dari Allah. Ada orang baik menjadi baik, orangnya akhlaknya baik, itu dari Allah. Ada orang mursal, akhlaknya jelek, suka minum minuman keras, suka membuat onar, itu juga dari Allah. Artinya yang membuat dia seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala. Yudhillullah. Tetapi tolong diperhatikan bahwasanya adab kita adalah jangan menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan satu doa, salah satu doanya itu ada kalimat begini. Wasyarru laisa ilaika. Dan keburukan itu ya Allah tidak kepada engkau, tidak dinisbatkan kepada Allah. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan itu semuanya di tanganmu ya Allah. Jadi kalau kebaikan kita nisbatkan kepada Allah, kalau keburukan jangan kita nisbatkan kepada Allah, meskipun keburukan itu yang menciptakan juga Allah. Makanya kalau kita salat mengatakan siratal ladzina an'amta, ya, engkau berikan nikmat. Nah, nikmat ini kebaikan dinisbatkan kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Murkanya siapa? Murka Allah. Tapi tidak dinisbatkan kepada Allah karena murka ini buruk. Waladhdallin, juga bukan orang-orang yang sesat. Sesat ini juga dari Allah, tapi tidak dinisbatkan kepada Allah karena sesat itu jelek. Nah, ini kita diajari oleh Allah, jangan menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat ini tadi, kadzalika yudhillullah, ini yang ngomong Allah sendiri. Allah ngomong kepada kita. Allah itu kalau menyesatkan orang ya kayak begitu itu. Allah memberikan hidayah juga kayak begitu itu. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau yang ngomong Allah terserah. Tapi kalau kita yang mengatakan jangan. Jangan sekali-kali kita berdoa misalnya ya mudillal kafirin, wahai zat yang menyesatkan orang-orang kafir, atau ya mudilla abi, misalnya ada bapaknya kafir, kemudian dia berdoa ya Allah wahai zat yang menyesatkan bapakku sehingga dia mati kafir. Nah, itu enggak benar seperti itu. Memanggil Allah yang baik-baik, ya arhamar rahimin, ya khairal hakimin, wahai zat yang paling baik, wahai zat yang paling rahmat. Nah, begitu caranya menisbatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ini yang paling penting dari ayat ini. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ini yang paling penting untuk jawaban bagi perkataan orang-orang kafir tadi. Orang kafir kan mengatakan malaikat hanya 19 kan gitu. Nah, maka inti jawabannya di sini. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidaklah mengetahui tentara Allah jumlahnya berapa kecuali Allah. Artinya jumlahnya tentara Allah tidak hanya 19. Memang Allah menugaskan 19 malaikat untuk di neraka, betul itu. Tapi apakah Allah hanya punya tentara 19? Enggak. Tentara Allah berapa? Enggak tahu. Banyak sekali. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya semua makhluk ini bisa menjadi tentara Allah. Contoh tentara Allah yang ada di sawah apa? Tikus, udah tentara Allah itu. Allah bilang pada tikus, "Hei tikus, itu rusak itu." Udah selesai rusak. Ada hadis mengatakan, "Aktsaru junudillah," paling banyaknya tentara Allah fil ardi, di bumi, adalah al-jarad, belalang. La akuluhu, saya tidak mau makan belalang, wala uharrimu, tapi saya juga tidak mengharamkan belalang. Tapi memang hadis ini derajatnya dhaif, okay? Tetapi maksudnya adalah bahwa belalang itu memang termasuk tentaranya Allah. Allah bisa bikin rusak sawah-sawah dengan belalang, bisa. Tinggal Allah bilang kun, udah selesai masalah. Dulu pernah saya ceritakan, ya, sawah berpatok-patok banyak sekali, pemiliknya banyak, semuanya panen, alhamdulillah dengan izin Allah. Satu patok belas nggak panen. Ternyata pemiliknya itu adalah orang yang suka memusuhi pesantren yang ada di samping sawah itu. Seringkali kalau dia ada acara-acara apa di pesantren itu sering mengganggu, melempar kotoran apa dan sebagainya. Maka semua sawah ini semuanya panen kecuali satu. Kenapa? Allah kirim pasukan ke situ. Apakah itu tikus ataukah itu jarab, belalang, wallahu alam. Tapi ala kulli hal, ketika semuanya panen, satu patok enggak panen. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentaranya Allah Subhanahu wa taala, dikirim olehnya. Maka Allah mengatakan, wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Tidaklah neraka itu kecuali peringatan untuk para manusia. Mungkin ada yang bertanya, yang kritis bertanya, bukankah neraka itu juga peringatan untuk para jin? Tidak hanya para manusia saja. Kenapa di sini hanya disebutkan lil bashar, untuk manusia? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita jawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasanya ayat Al-Quran tidak hanya satu ini saja. Maka kalau kita melihat ayat Al-Quran satu saja, kita mungkin akan jadi bingung. Loh, katanya peringatannya untuk manusia dan jin, kenapa di sini untuk manusia saja? Nah, maka jawabnya adalah di ayat yang lain Allah sudah sebutkan jin juga diancam dengan neraka. Misalnya dalam ayat yang lain, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundzirunakum. Wahai seluruh para jin dan manusia, bukankah sudah datang para rasul, mereka itu yundzirunakum, mengancam kalian, liqa'a yaumikum hadza, hari kiamat, ada nerakanya juga. Nah, ini surat Al-An'am ayat 130. Ini berarti bahwa neraka juga ancaman untuk para jin. Maka jangan hanya membaca satu ayat ini saja. Ayat-ayat yang lain masih banyak. Kemudian jawaban yang kedua, bahwasanya biasanya kalimat-kalimat seperti ini kalimat yang berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan 'alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat penjaga neraka. Nah, kemudian manusia sombong, ada Abu Jahal, ada Abul Asyab, mereka kemudian mengatakan kata-kata yang melecehkan angka 19 ini. Nah, maka karena mereka itu adalah para manusia sombong, maka di sini kemudian dikatakan wa ma hiya illa dzikra lil bashar, pas dengan sababul urutnya. Ancaman untuk manusia, karena waktu itu yang sombong adalah para manusia. Tapi bukan berarti para jin tidak diancam dengan neraka. Semua makhluk hidup, yaitu jin dan manusia, makhluk yang berakal,
akan diancam dengan neraka apabila dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan ayat 32 dan seterusnya. Ini merupakan sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kalla wal qamar. Kalla artinya haqqan, sungguh betul-betul. Betul-betul apa? Ya nanti. Wal qamar, demi bulan. Wal laili, demi malam. Id adbar, ketika dia pergi. Was subhi, demi subuh. Idza asfar, ketika terang. Kalla, sungguh apa? Innaha, sesungguhnya dia neraka, la ihda, sungguh salah satu dari al-kubar, perkara-perkara yang besar. Jadi 3 ayat ini isinya adalah sumpah-sumpah dari Allah. Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan subuh. Kalau kita perhatikan, semua benda, makhluk yang Allah bersumpah dengannya, itu pasti adalah makhluk-makhluk yang memiliki fadilah-fadilah yang besar, makhluk-makhluk yang sangat penting untuk manusia ini, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dan memiliki kebesaran-kebesaran atau memiliki fadilah-fadilah atau memiliki kepentingan-kepentingan, memiliki perkara-perkara yang penting. Mari kita perhatikan. Allah bersumpah dengan bulan. Apa fungsinya bulan? Apakah bulan ini sangat penting untuk manusia? Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang bulan ini. Lita'lamu adadas sinina wal hisab wal qamara nuran. Allah jadikan bulan ini bersinar. Wa qaddarahu manazil. Allah takdirkan dia beberapa manzilah, beberapa posisi. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui jumlah tahun-tahun dan juga perhitungan. Maka ini salah satu dari manfaat bulan. Kalau tidak ada bulan, kita tidak tahu ini sudah berapa hari, ini sudah bulan apa, nggak paham. Ini sudah 1 tahun atau belum. Nah, maka bulan ini sangat penting untuk kita. Wal laili id adbar, malam ketika dia berpaling. Apa pentingnya malam? Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya bahwasanya malam ini adalah sebagai libasan, sebagai pakaian. Surat An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, maksudnya menutupi kita karena gelap gulita. Wa ja'alna naumakum, dan kami jadikan tidur kalian subata, sebagai istirahat. Nah, ini sudah cukup. Kepentingan malam untuk istirahat ini sudah cukup besar ini. Karena manusia kalau tidak tidur bagaimana? Manusia kalau dibikin oleh Allah matanya melek terus, nggak pernah tidur, gimana coba? Rasanya susah sekali. 24 jam ini kita harus tidur. Kalau nggak tidur rasanya lelah sekali badan kita. Justru kehidupan manusia ini bisa 60 tahun, 70 tahun itu karena dikasih tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nggak dikasih tidur, paling-paling berapa tahun udah mati. 5 tahun mati ya. Kalau memang tidak ada tidurnya, tidak ada istirahatnya, maka tidur ini sangat penting, dan malam ini juga penting. Tapi tidur ada waktunya gitu, Pak. Tidur bukan ketika apa? Pengajian, bukan ya. Kalau pengajian ini bukan waktunya untuk tidur. Tapi saya tidak marah. Saya tahu panjenengan siang tadi kerja keras, sehingga malam tinggal sisa-sisa yang nggak apa-apa. Maka kalau yang ngajar saya tidur nggak apa-apa. Yang penting paham. Sakit apa ya? Betul sakit. Tidur yang penting paham, dah, nggak apa-apa tidur yang penting paham. Baik, kembali ke sini. Wal laili id adbar, boleh juga dibaca wal laili idza dabar. Jadi alifnya dipindah ke dzal, kemudian sukunnya diganti fathah. Wal laili idza dabar, boleh seperti ini. Wasubhi idza asfar. Ini ada 2 bacaan. Tapi memang bacaan kita orang-orang Indonesia ini bacaan wal laili id adbar, riwayat Hafs dari Asim. Tapi saya tadi membaca idza dabar, itu tidak salah. Artinya sama ya, dabar atau adbar artinya lenyap. Kemudian Allah bersumpah dengan subuh, wasubhi idza asfar, demi waktu subuh apabila dia menjadi terang. Apa kepentingan waktu subuh?
Kepentingan waktu subuh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an fadilahnya. Pada surat Al-Isra ayat 78. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh, salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini cukup sebagai fadilah. Jadi kita salat subuh berjamaah di masjid, ini malaikat siang mereka datang ke bumi, turun, kemudian malaikat malam mereka naik ke langit. Nah, maka ini dua malaikat bertemu pada waktu salat subuh. Sehingga dua shift malaikat ini semuanya menyaksikan umat Islam pada sholat subuh. Ini adalah satu laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, tadi kamu tinggalkan bumi lagi ngapain mereka? Nah, mereka para malaikat mengatakan orang-orang muslim lagi sholat di dalam masjid-masjid mereka. Ini adalah satu kebaikan atau satu fadilah di dalam waktu subuh. Demikian juga fadilah waktu subuh sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan burika di ummati fi bukuriha. Burika telah dibarokai li ummati bagi umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi bukuriha pada waktu bukurnya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh kitab Sunan tetapi dengan kalimat doa. Ini kan kalimat berita. Burika telah dibarokai li ummati untuk umatku fi bukuriha pada waktu bukurnya. Nah, bukur itu mulai waktu subuh, setelah subuh sampai dengan sebelum terbit matahari. Ini waktu bukur ini. Ini waktu barokah nih. Karena itu tolong perhatikan betul-betul. Umat Islam tidak sepantasnya tidur setelah subuh. Apalagi orang yang ngaji seperti kita. Belas orang pantas sare bar subuh niku mboten pantes. Wong ngaji kok napa? Bar subuh sare. Itu untuk orang-orang yang umum, orang-orang awam yang tidak ngaji. Tapi orang ngaji harus paham bahwasanya ini waktu barokah, tidak pantas untuk kita tinggalkan tidur. Karena kalau kita tidur pada subuh, seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku ora butuh berkahmu, tak tinggal turu wae. Seolah-olah begitu. Ini enggak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu pada subuh ini tolong diperhatikan betul-betul, gunakan untuk apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau saya biasanya senangnya ba'da subuh untuk hafalan Quran karena masih tenang, pikiran masih enak. Ba'da subuh untuk belajar, untuk membaca kitab enak, untuk pengajian enak. Ba'da subuh bisa untuk membaca Quran 1 juz bagi yang punya program 1 juz setiap hari. Ba'da subuh enak, waktunya sedang longgar, lengang. Tapi kalau untuk tidur, maka ini berarti kita sudah meninggalkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jualan ba'da subuh, silahkan, enggak ada masalah. InsyaAllah diberkahi oleh Allah jualan kita ini. Buka tokonya, buka warungnya pada subuh, gak ada masalah. Burika, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka di sini Allah bersumpah dengan 3 benda: bulan, malam, subuh, dan ternyata semuanya memiliki fadilah-fadilah besar. Kemudian setelah bersumpah Allah mengatakan innaha la'ihdal kubar. Sungguh neraka itu memang salah satu dari perkara-perkara yang besar. Nah, masih ingat ya kemarin ada istilah sakor. Sakor itu nama lain dari neraka. Ada namanya ladha, ada namanya sakor, ada namanya khutama, ada namanya hawiyah, ada namanya apa boleh? Banyak sekali ini. Itu bukan barang yang banyak, bukan, tapi satu benda dikasih nama yang banyak oleh Allah. Kenapa? Orang Arab itu punya adat. Ada perkara besar itu biasanya kasih nama yang banyak. Ada perkara yang dahsyat itu pasti dikasih nama yang banyak. Maka karena neraka ini perkara yang besar, Allah kasih nama banyak sekali. Namanya itu tidak hanya satu nama. Jannah juga begitu, namanya banyak. Kiamat juga begitu, namanya banyak. Al-Quran juga begitu, termasuk perkara besar Quran ini, maka namanya banyak. Orang Arab, mereka itu sangat membesarkan singa. Singa itu dianggap paling jagonya makhluk hidup ini. Rajanya makhluk hidup itu ya singa itu. Karena keberanian, kemudian apalagi kekuatan dan sebagainya. Maka sifat-sifat bagus ada pada singa ini. Sehingga orang-orang Arab untuk mengagungkan singa, mereka sampai menyebut singa ini dengan 1000 nama. Asadun singa, Dirghamun singa, Usamah singa. Ada yang namanya Usamah, singa nih. Faisal singa, ada yang namanya Faisal, singa nih.
Banyak sekali nama-nama singa itu, semuanya untuk satu nama, yaitu untuk satu barang, yaitu singa. Itu karena dibesarkan oleh orang-orang Arab. Nah, di sini Allah katakan sungguh neraka itu sungguh salah satu dari perkara-perkara besar. Kamu jangan meremehkan neraka, maksudnya begitu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena itu marilah sikap-sikap kita perbaiki. Kalau kita itu melanggar dengan sengaja dosa-dosa, itu sama dengan kita itu meremehkan neraka. Sama dengan kita itu mengatakan neraka itu perkara yang kecil. Tapi kalau kita tidak bersengaja menabrak dosa-dosa itu, nah insya Allah tidak termasuk. Maka jangan sampai mengatakan, alah nggak apa-apa riba, dikit aja. Jangan begitu. Riba itu meskipun hanya 1 dirham itu adalah kalau sekarang 50.000 atau 60.000, itu dosanya lebih gede daripada 36 kali zina. Sabda Nabi, bukan perkataan saya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, makanya harus diperhatikan masalah begini. Kalau kita masih nekat pinjam uang bank riba itu, nah itu sama dengan kita meremehkan neraka. Alah neraka kecil, sama dengan begitu. Meskipun perkataan kita tidak keluar kata-kata itu, tapi sikap kita itu seperti itu. Nah, maka di sini Allah katakan innaha la'ihdal kubar. Sungguh neraka salah satu perkara besar, jangan diremehkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada satu renungan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana renungan ini untuk kita pribadi masing-masing, tidak usah melihat kepada orang lain, tapi mari kita perbaiki diri kita masing-masing. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma ra'aitu mithlan nar, aku tidak pernah melihat sesuatu yang seperti neraka. Dia itu perkara yang besar. Nama haribuha, tetapi malah tidur orang yang ingin lari dari neraka. Kita semuanya pengen lari dari neraka. Kita kan sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah aku berlindung dari neraka. Ini berarti kita lari dari neraka. Tapi sungguh aneh kata Nabi, neraka ini orang-orang pada lari tapi malah tidur. As-salatu khairum minan naum, jam 3 malam dikumandangkan adzan malam, malah narik selimut. Nah, Nabi itu gede-gede gini. Istilahnya saya gede-gede, ma ra'aitu mithlan nar, nama haribuha. Aneh sekali neraka ini. Katanya lari dari neraka, malah tidur terus. Dikumandangkan adzan malam, malah tidak bangun, malah tidur. Ini introspeksi sekali lagi untuk kita masing-masing. Saya tidak menunjuk siapapun juga. Bahkan kalau saya menunjuk, saya tunjuk diri saya sendiri. Kenapa engkau malas untuk sholat tahajud? Engkau mengaku berlindung dari neraka, tapi engkau tidak mau untuk lari dari neraka, malah tidur, malah rela untuk didatangi oleh neraka, meninggalkan neraka mendatangi kita. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka ini adalah renungan untuk kita. Wala mithral jannah, demikian juga saya tidak melihat seperti jannah. Nama talibuha, yang katanya mencari jannah malah tidur. Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih. Artinya tidak sepantasnya orang yang mencari jannah banyak tidur, tidak sepantasnya orang yang berlindung dari neraka banyak tidur. Kalau kita lihat para ulama-ulama zaman dulu, mereka betul-betul mengamalkan hadis ini. Mereka jarang tidur, sedikit tidur. Kalau kita Masya Allah sudah, nggak perlu dikabarkan masalah kita ini. Kita perlu membaca biografi para ulama supaya kita tahu bahwa amalan kita sekarang ini seberapapun banyaknya itu masih sangat kecil dan minim. Misalnya kita punya kebiasaan bangun malam jam 3, sholat sampai jam 4, 1 jam, 11 rakaat. Itu kalau bandingkan para ulama dulu, itu sangat gak ada apa-apanya. Itu hanya upil kecil saja itu. Kalau kita punya kebiasaan membaca Quran 1 juz setiap hari, sehingga khatam setiap bulan, itu kalau bandingkan para ulama dulu udah gak ada apa-apanya. Ada seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, dia suatu hari di atas tempat tidur hanya bolak-balik badannya, gak bisa tidur. Ditanya oleh keluarganya, kenapa sejak tadi kok bolak-balik badannya gak bisa tidur? Maka dia mengatakan, bagaimana bisa tenang orang yang takut terhadap neraka? Nah, sampai begini nih. Jadi tidur mikirkan neraka, gak bisa tidur, sehingga tidak bisa angler tidurnya. Kalau kita bagaimana? Jam 2 bangun, masih jam 2, tarik selimut. Jam 3 bangun, masih jam 3, tarik bantalnya. Setengah 4 bangun, masih setengah 4, masih tidur lagi, Masya Allah.
Nah, ini introspeksi untuk diri kita masing-masing. Jangan sampai kita meremehkan neraka dengan sikap-sikap kita, karena Allah sudah mengatakan innaha la ihdal kubar, sungguh neraka termasuk salah satu perkara-perkara besar. Allah mengulang lagi, nadhiran, sebagai ancaman, sebagai pengancam, lil bashar, untuk para manusia. Ini sama dengan tadi, dzikra lil bashar, diulang lagi, nadhiran lil bashar. Liman syaa, bagi orang-orang yang mau, minkum, di antara kalian, ayataqaddam, untuk maju, au yata'akhkhar, atau mundur. Yang dimaksud maju itu menerima ancaman tadi, mendengarkan ancaman tadi, kemudian menerimanya, kemudian mengamalkan sesuai dengan konsekuensinya. Kalau mundur itu artinya menolak ancaman tadi, tidak mau gubris ancaman tadi. Dibicarakan tentang neraka nggak pernah memperhatikan, nah, itu namanya yata'akhkhar. Maka manusia ini terbagi dua setelah ada pembicaraan tentang neraka, ada yang yataqaddam, ada yang maju, ada yang yata'akhkhar, ada yang mundur. Kalau maju itu berarti memperbaiki diri. Yang membaca Qur'annya malas, setelah bicara-bicara tentang neraka seperti ini, kita jadi semangat baca Qur'an. Yang dulu-dulu salat tahajudnya malas, maka setelah baca-baca ayat-ayat tentang neraka begini, jadi semangat untuk salat tahajudnya. Amal baiknya jadi tambah. Itu namanya yataqaddam. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang yataqaddam. Amin ya rabbal alamin. Allah sudah mengetahui dari orang-orang yang kumpul ini berapa yang yataqaddam, berapa yang maju, atau ada enggak yang yata'akhir, ada yang mundur. Allah tahu. Kalau masing-masing kita udah mengetahui dirinya sendiri-sendiri aja, tidak usah melirik kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Hijr ayat 24, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Sungguh-sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang maju di antara kalian, dan sungguh-sungguh kami juga mengetahui orang-orang yang mundur di antara kalian. Jadi semuanya mendengarkan, sama-sama mendengarkan, tapi ada yang maju, ada yang mundur, ada yang maju, ada yang mandek, ada yang majunya cepat, ada yang majunya lambat, ada yang majunya berjalan cepat, ada yang majunya berjalan lemah. Nah, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita diberi taufik oleh Allah sehingga maju dalam kebaikan dengan cepat, dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 38, kullu nafsin, setiap jiwa termasuk kita, bima kasabat, dengan sebab apa yang dia lakukan, yaitu amal-amal di dunia, itu adalah rohinatun, itu adalah tergadai. Tergadai maksudnya tertahan, karena barang gadai itu kan ditahan. Illa ashabal yamin, kecuali para penghuni-penghuni kanan. Fi jannatin, di dalam kebun-kebun. Yatasaalun, mereka bertanya kepada siapa? Bertanya anil mujrimin, kepada orang-orang yang berbuat dosa. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan masuk kalian itu dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab, kami tidak termasuk orang-orang yang salat, di dunia tidak mau salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita ambil 2 ayat saja dari ayat ini, 4 ayat saja dari ayat ini. Kullu nafsim bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Setiap jiwa akan tertahan gara-gara amalnya masing-masing, kecuali ashabul yamin. Mereka tidak tertahan, tetapi mereka malah fi jannatin yatasaalun, mereka di dalam jannah bertanya-tanya. Maka maksudnya di sini adalah amal jelek itu menyebabkan kita tertahan di neraka. Amal jelek itu menyebabkan kita tertahan dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita memperbanyak setiap hari ucapan astaghfirullah. Dan jangan lupa kemarin PR yang sudah diberikan oleh guru kami, Syekh Abdul Hadi Kharsah, seorang ulama dari Suriah. Beliau katakan kepada murid-muridnya semuanya, tolong jangan ditinggalkan 1 hari membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih 100 kali. Karena dosa kita banyak. Dengan membaca istighfar ini, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, sehingga kita tidak termasuk ayat 38,
tidak termasuk yang rohina, yang tertahan di neraka gara-gara dosa-dosa kita, tetapi termasuk ayat 39, illa ashabal yamin. Ashabul yamin tidak tertahan. Bagaimana proses tertahannya orang ke dalam neraka? Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membicarakan tentang orang-orang yang melewati jembatan di atas neraka jahanam. Ini yang melewati ini orang-orang beriman, Pak. Kalau orang-orang kafir nggak perlu lewat nih. Orang kafir langsung diseret masukkan neraka. Orang-orang beriman seperti kita disuruh melewati jembatan di atas neraka. Maka Rasul mengatakan fayamurrul mu'minun, orang-orang beriman lewat. Katarfil ain, ada yang cepatnya sekejap mata, udah sampai. Wa kal barqi, ada yang seperti kilat. Kilat lebih ringan cepatnya, ya, lebih lambat daripada sekejap mata. Wa karri, ada yang seperti angin, lebih lambat lagi. Wa qattair, ada yang seperti burung, lebih lambat lagi. Wa ka'ajawidil khayli warikab, ada yang seperti kuda-kuda yang kenceng larinya dan onta-onta, ini lebih rendah lagi, lebih apa? Lebih lambat lagi. Lah, yang lewat ini ada macam-macam. Ada najin musallam, ada yang selamat karena diselamatkan oleh Allah. Ada yang makhdush, ada yang terkoyak, ada yang tersobekkan, tetapi mursal, tapi dilepas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam jembatan ini samping-sampingnya dia ada cantolan-cantolan. Kalau dia punya dosa ini kena cantolan. Gambarannya kira-kiranya saja. Misalnya ini cantolan tentang riba. Kamu riba enggak? Cantol. Kamu zina enggak? Cantol. Kamu minuman keras enggak? Cantol. Gambarannya begitu. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi gambarannya saja. Nah, maka di sini ada yang makhdush, ada yang akhirnya makhdush. Makhdush itu terkena luka karena kena koyaan. Tapi mursal, lepas lagi, bisa lanjut lagi. Wa maktusun fi nari jahannam, tapi ada yang terjerumus dalam neraka jahannam. Jadi lewat, kecantol, akhirnya jatuh ke dalam neraka jahannam. Inilah kondisi orang-orang yang rohina, orang-orang yang tertahan dalam neraka gara-gara amal-amal mereka. Allah mengatakan illa ashabal yamin, mereka tidak tertahan di dalam neraka. Tetapi mereka fi jannah, dalam kebun-kebun, dalam jannah-jannah, yatasaalun 'anil mujrimin. Kata-kata yatasaalun dari sisi bahasa biasanya diartikan saling bertanya. Kata-kata an dari sisi bahasa biasanya diartikan tentang. Sehingga terjemahnya dari sisi bahasa yatasaalun, mereka saling bertanya sesama orang beriman, 'anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Tapi di sini tidak begitu. Karena itu perhatikan terjemahnya saya. Terjemah saya tadi di awal saya mengatakan yatasaalun, mereka itu bertanya an kepada al mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Ini tolong diperhatikan. Memang kalau kita lihat kamus yatasaalun itu saling bertanya, tapi di sini jangan diartikan begitu. Kenapa? Tafsirnya nggak begitu. Nah, maka tafsirnya nggak bisa kita hanya mengandalkan ilmu bahasa toktil, itu nggak bisa. Perhatikan bagaimana ulama tafsir kita menafsirkan, karena kita bukan ulama tafsir. Kalau mereka sudah menafsirkan dengan satu tafsiran, maka kita jangan mengada-adakan. Kalau kita mengada-adakan sementara kita bukan ahlinya, bukan pakarnya, ini bisa sesat. Nah, saya tampilkan di sini contoh tafsiran yatasaalun 'anil mujrimin, ay maksudnya yas'alunal mujrimin, ahli jannah ini bertanya kepada orang-orang yang berbuat dosa, wahum fit darakat, waktu itu mereka berada di dalam neraka-neraka, dalam lapisan-lapisan neraka. Ini tafsiran dari Ibnu Katsir. Tafsiran dari Ibnu Abi Zamanain mengatakan maksud ayat ini adalah yusailunal mujrimin, mereka bertanya kepada para orang-orang yang berbuat dosa. Adapun Umar bin Khattab dan Ibnu Zubair membaca ayat ini begini, yatasaaluna 'anil mujrimina ya fulanu ma salakakum fi saqar. Ada tambahan ya fulan. Tapi ini yang zahir adalah tafsiran. Mereka bertanya kepada orang-orang yang berbuat dosa. Pertanyaannya apa? Ya fulan, hai fulan yang berbuat dosa, hai si kafir, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Nah, ini semuanya tafsiran menunjukkan bahwa kata-kata yatasaalun dalam ayat ini tidak diartikan saling bertanya,
Karena kata-kata yatasaalun artian saling bertanya itu dari sisi bahasa saja, tetapi di sini maksudnya adalah yatasaaluna 'anil mujrimin, mereka bertanya kepada orang-orang yang berbuat dosa. Lanjutan ayat ini insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan, termasuk dalam menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.